Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dalam pelajaran komputer statistik, di mana kita akan mencoba mencari nilai modus, median, kemudian varian, sering, dan sebagainya, di mana ini merupakan bahasan tentang statistik deskriptif. Sebagaimana kita ketahui, statistik deskriptif itu merupakan jenis statistik yang tujuan penggunaannya adalah untuk meringkas data, menyajikannya dalam bentuk tabel agar bisa lebih mudah dimengerti dan mengetahui karakteristik data tersebut. Pada contoh ini saya sajikan mengenai adanya bulus data atau kumpulan data mengenai deposito nasabah bank, katakanlah sebanyak 40 orang, ya, yang kemudian kita catat dan diinput seperti ini. Nah, pada pembahasan kali ini kita akan mencari mengenai berapa banyak jumlah data, kemudian berapa rentangan, berapa data minimal, berapa data paling jumlah maksimal, kemudian variansnya berapa. Itu. Jadi ini adalah kegunaan daripada SPSS, salah satunya mempermudah kita dalam membantu perhitungan itu. Bagaimana caranya? Itu yang pertama, klik analisis, kemudian pilih deskriptif statistik, kemudian pilih frekuensi. Ya. Pilih frekuensi. Semula variabel deposito ada di kotak sebelah kiri ini. Ya. Kemudian pindahkan ke sebelah kanan. Ya. Jadi seperti itu ya. Saya ulangi ya. Semula seperti ini, analisis deskriptif statistik, kemudian pilih frekuensi. Ya. Kemudian dari kolom sebelah kiri, pindahkan ke kolom sebelah kanan. Jadi dalam kotak dialog ini ya, frekuensi. Kemudian pada tab statistik, ya, pilih perhitungan apa saja yang kita inginkan. Setidaknya central tendency, di mana ini adalah ukuran pemusatan, ya. Yang akan dicari adalah rata-rata, nilai tengah, modus, serta jumlah seluruh data. Sedangkan dispersi atau penyimpangan, ini ada standar deviasi, minimum, maksimum, standar error rata-rata, rentangan, serta variasi. Kemudian distribusi, ini ada skewness dan kurtosis. Ya. Nah, mengenai istilah-istilah ini dapat kita pelajari pada teori statistik. Ya. Itu. Setelahnya apa? Klik saja continue. Ya. Kemudian abaikan perintah yang lain, klik OK. Nih, ya. Maka akan keluar lembar kerja baru, ya, lembar kerja baru seperti ini, ya. Jadi ketika kita mengklik OK, ya, akan ada keluar lembar kerja baru yang dimana lembar kerja itu berisi output daripada SPSS ataupun hasil perhitungan dari SPSS. Jadi yang perlu kalian ketahui bahwasanya SPSS ini terdiri dari dua lembar kerja utama, di mana antara input dan output terpisah. Ya. Input ini berekstension SAP atau SAP. Sedangkan output ini berekstension SPO. Nah, jadi kedua lembar kerja ini berbeda. Kan ada dua lembar kerja yang baru. Yang pertama input, ya. Input ini tempat kita menginput data, sedangkan yang output tempat hasil perhitungan, ya. Itu. Nah, di lembar kerja baru ini output, ya. Nih tandanya ada output. Tuh.
Sedangkan lembar kerja input yang ini, ya, yang tadi. Sini tidak bisa kita tampilkan ya, karena keterbatasan ini ya. Nih. Nah, kalau ini lembar kerja input, ya. Kemudian ini lembar kerja output. Nah, pada lembar kerja output, pada kolom statistik ini merupakan hasil perhitungan daripada menu yang kita gunakan tadi. Di sini diketahui bahwasanya jumlah sampel adalah 40, kemudian rata-rata adalah 110,35 juta, kemudian standar error rata-rata 3.029.000, kemudian nilai tengah atau median itu 110 juta, 500.000 ya. Kemudian modus ya, ini ada 97. Kemudian varians 367. Skewness bernilai min 0,206. Kurtosis min 4,85. Kemudian rentangan ya, rentangan atau ring ini adalah 78. Kemudian minimum ini menunjukkan data yang paling kecil. Pada kasus ini adalah 66. Dan data yang paling besar adalah maksimum 144. Nah, dari sini juga diketahui bahwasanya ring itu dalam rumusnya, dalam formulanya mencari ring ini adalah data maksimum dikurang data minimum. Artinya 144 dikurang 66, ini hasilnya adalah 78. Kemudian seluruh data berjumlah 4.414.000.000 sekian. Artinya ini merupakan jumlah seluruh data dari keempat tabungan atau deposito dari ke-40 sampel yang kita punya. Nah, pada kolom modus, ya, di sini ada tanda A kecil, yang ini menunjukkan bahwasanya katanya di sini tanda A itu menunjukkan adanya terjadi lebih dari satu modus. Namun yang ditampilkan hanya yang paling kecil nilainya, ya. Nah, kalau kita lihat di bawah ini ya, ini frekuensinya ya. Modus itu muncul pada nilai 97, ini berjumlah 2 ya. Kemudian 101 bernilai 2, 106 bernilai 2, 111 bernilai 2 sampai dengan yang terakhir 136. Artinya ada lebih dari satu nilai yang muncul sebanyak 2 kali. Namun yang ditampilkan di sini hanya nilai yang terkecil, yaitu 97 ya. Jadi di sini dibuatnya keterangan 97. Itu. Jadi inilah salah satu fungsi statistik deskriptif yang dapat kita cari atau kita gunakan dengan bantuan program SPSS. Nah, itu saja materi singkat ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.